Selamat berjumpa kembali dengan tutorial statistika. Video kali ini membahas tentang UJT sampel perpasangan. Kita pelajari secara manual langkah demi langkah, tapi diletakkan di lembar kerja Excel. Rumus yang kita gunakan ini T hitung sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 per akar ini ya, yang tampil di layar ini. Maksud dari ini mungkin untuk mengarahkan pemahaman supaya lebih bisa mengerti maksudnya, kita mulai saja dari pertanyaan, apakah penggunaan metode belajar baru punya dampak terhadap skill atau kemampuan misalkan. Jadi ada suatu metode belajar baru, kemudian dari metode ini sebelum dan sesudah diterapkan kita cari skornya. Pada tabel sebelah kiri ini ada 20 responden sebelum dan sesudah metode diterapkan, dicatat atau dinilai skornya ini. Responden 1 misalkan sebelum metode baru diterapkan itu nilainya 30 dan sesudah metode baru diterapkan nilainya 33. Pada intinya kita ingin tahu apakah metode itu punya dampak. Dampaknya bisa kita lihat dari perubahan skor sebelum dan sesudah, membandingkan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Untuk bisa menjawab pertanyaan, kita buat hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Kemudian hipotesis pembanding, terdapat perbedaan skor rata-rata sebelum dan sesudah. Jadi ada kemungkinan dua jawaban dari pertanyaan ini, tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, artinya maka metode itu tidak punya dampak. Tapi kalau ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, maka metode belajar baru itu punya dampak terhadap skill dan kemampuan. Untuk menetapkan bahwa nanti kita memperoleh jawaban ini berdasarkan tidak ada perbedaan atau terdapat perbedaan, kita butuh kriteria. Kriteria itu yang disebut sebagai penolakan H0 atau penerimaan H0. Jadi kita menerima H0 apabila nilai T tabel itu lebih besar dari T hitung dan T hitung itu lebih besar dari negatif T tabel. Atau dengan kata lain, bahwa nilai T hitungnya itu antara nilai T tabel positif dan nilai T tabel negatif. Kalau nilai T hitung kita itu berada di antara dua nilai T tabel, maka kita menerima H0. Kalau kita menerima H0 berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan. Kalau terjadi menolak H0 ya, maka kita ambil kesimpulannya di H1 berarti terdapat perbedaan. Nilai T hitung itu diperoleh dari rumus ini yang ada di tampilan ini. Kemudian nilai T tabel nanti kita cari berdasarkan tabel dengan Excel. Pertama kita perlu cari dulu rata-rata simpangan baku varians. Cari rata-rata berarti klik H8, inputkan sama dengan average kurung buka sebelum drag kurung tutup enter 63. Kemudian simpan baku sama dengan STDEV kurung buka blok datanya C3.2C22 kurung tutup enter sama dengan untuk mencari varian letakkan pada H10 var kurung buka blok data sebelum C3.2C22 kurung tutup. Jadi data sebelum itu rata-ratanya 63, simpangan bakunya 13,38,
variannya 179,052. Sekarang data sesudah kita cari rata-ratanya, sama dengan average kurung buka blok data sesudah kurung tutup enter 67,5. kemudian simpulan baku sama dengan stdiv kurung buka blok data kurung tutup enter 13,38. varian sama dengan var kurung buka blok data sesudah kurung tutup enter. variannya 179,105. kemudian 3 derajat kebebasan itu N1 plus N2 dikurangi 2. N1 itu sebelum, banyak data sebelum, N2 banyak data sesudah, sama-sama 20, jadi 20 tambah 20 dikurangi 2, 40 dikurangi 2, 38. rumusnya T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2, maksudnya rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 atau selisih rata-rata. Hitung selisih rata-rata sama dengan sama dengan 8 dikurangi I8, 63 dikurangi 67,5. varian 1 dibagi N1, jadi varian sebelum dibagi N1 dibagi 20 sama dengan dibagi 20 enter 8,95. varian 2 per N2, N2 nya 20 sama ini varian 2 sama dengan 10 per 20 8,955. koefisien korelasi sama dengan person kurung buka titik koma kurung tutup enter 0,91. 2 kali koefisien korelasi sama dengan 2 bintang 18 enter 1,82. simpangan baku dibagi akar 20, jadi sama dengan simpangan baku ini per kurung buka 20 pangkat 0,5 2,99 sama dengan simpangan baku data sesudah per kurung buka 10 pangkat 0,5. jadi tinggal kita hitung rumus ini. Kita cari dulu ini S1 kuadrat per N1 itu kan yang ini varian per N1, ini varian per N2, berarti jumlahkan jumlahkan dulu ya.
2R kali S1 berakar N1 kali S2 berakar N2. Oke, sama dengan ini bintang sama dengan H19 bintang H20 bintang H21. 2R, 2 koefisien korelasi ini kita kalikan persimpangan baku berakar N1 persimpangan baku berakar N2. Hasilnya kita lihat 16,337. C15 dikurangi C16 17,908 dikurangi 16,337. Jadi ini dikurangi yang 2, jadi ini dikurangi yang 2R tadi. Enter 1,5711 akar (0,5). Jadi 1,25. Nah, jadi kita hitung sama dengan per ini, jadi selisih rata-ratanya min 4,5 dibagi hasil akar ini tadi 1,25, enter min 3,59. Ini yang kita sebut sebagai T hitung. Kemudian T tabelnya kita cari sini saja ya, fx rumus statistik TINV ya, TI rumus ini TINV. Oke, probabilitasnya 0,05 atau signifikansinya 5%, 0,05. Derajat kebebasan ini tadi, derajat kebebasannya N1 plus N2 dikurangi 238. (2,024). Jadi berarti min 3,59. Jadi ini min 2,0244, ini yang 2,44. Kriteria terima H0 apabila minus T tabel berarti 2,024. 2,024. Kriteria terima H0 apabila nilai terhitung itu diantara min 2,024 dan 2,024. Tapi min 3,59 itu tidak berada di antara nilai min 2,024 dan 2,024. Jadi tidak terima, melainkan tolak H0. Karena tolak H0 berarti kita terima H1. Tolak H0, terima H1, maka kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Artinya penggunaan metode belajar baru punya dampak terhadap skill dan kemampuan, karena rata-rata skor sebelum dan sesudah itu ada perbedaan. Dan dilihat dari selisih rata-ratanya min 4
ini karena sebelum dikurangi sesudah. Apabila dibalik maka akan positif 4,5. Jadi kalau selisih rata-rata ini ada skor kenaikan 4,5. Jadi pertanyaannya terjawab. Jawabannya adalah ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, yang berarti penggunaan metode belajar baru punya dampak terhadap skill dan kemampuan. Saya rasa itu saja yang bisa dijelaskan. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.